penuh rahmat, kami sungguh bersyukur kehadirat-Mu, melihat dan merasakan penyertaan-Mu yang teramat baik dalam kehidupan kami, terlebih kepada hamba-Mu Pendeta Deborah Purada Sinaga Master Teologi. Engkau telah memilih hamba-Mu ini menjadi pelayan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Pada saat ini, kami semua mensyukuri penyertaan Tuhan atas tabisan kependetaannya dalam 20 tahun ini, memberitakan kebenaran Tuhan di gereja-Mu. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam setiap langkah pelayanan Pendeta Deborah Purada Sinaga Master Teologi. Engkau selalu memberikan kesehatan serta kekuatan dalam memimpin gereja-Mu. Biarlah ia selalu berada dalam perlindungan kasih-Mu dalam memimpin gereja-Mu di hari-hari yang akan datang. Pada saat ini, Tuhan kami memohon kiranya Engkaulah yang selalu memberkati hamba-Mu ini dalam setiap rencana dan karyanya di gereja-Mu. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam seluruh hidup kami. Kami serahkan seluruh doa dan harapan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan Allah, di dalam tatanan kehidupan yang baru ini, kami sudah bisa menjalani kehidupan kami sebagaimana biasanya. Dengan ketentuan, kami tetap menaati aturan yang telah ditetapkan untuk itu, sehingga kami bisa melakukan pekerjaan di dalam sukacita daripada-Mu. Namun Tuhan kami belumlah sepenuhnya pulih dari keterpurukan, banyaknya pengangguran, situasi perekonomian yang semakin sulit, jumlah sakit semakin bertambah, dan berbagai masalah kehidupan yang lain. Sekarang Tuhan, dari kerendahan hati kami, datang ke hadapan-Mu, memohon pengasihan yang daripada-Mu. Kiranya Engkau berkenan menolong dan memulihkan kami. Janganlah biarkan kami hidup di dalam ketakutan, tetapi kuatkanlah kami supaya hidup dalam pengharapan bahwa Engkaulah yang menolong kami. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang memberkati kami dan pekerjaan kami. Engkaulah Tuhan yang membebaskan kami dari berbagai pergumulan hidup, sebagaimana Engkau telah lakukan kepada bangsa-Mu Israel dari perhambaan di Mesir. Karena itu Tuhan, hendaklah kami setia beribadah kepadamu, serta menyerahkan persembahan syukur atas perbuatan-Mu sesuai dengan berkat yang kami terima daripadamu. Sebab Engkaulah yang mempercayakan semuanya itu kepada kami. Jadikanlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk menyelamatkan kami. Kasihani
dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas persekutuan ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan selamat untuk ibu kita, Ibu Pendeta Deborah Purada Sinaga, Master Teologi, Kepala Departemen Diakonia HKBP, yang telah 28 tahun ditabiskan menjadi pendeta. Selamat Ibu. Mari kita ucapkan dulu selamat Ibu. Sama-sama kita ucapkan selamat Ibu. Dan mari kita doakan agar Ibu ini juga terpilih nantinya di Sinode Godang untuk menjadi Kepala Departemen Diakonia untuk 2 periode. Amin. Amin Ibu, semoga terpilih kembali. Yang menjadi khotbah atau renungan dari Ulangan 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya bacakan. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanammu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian Bapak, Ibu, saudara semua, adik-adik yang hadir, khotbah saat ini dihubungkan dengan topik minggu kita, ibadah dan persembahan kepada Tuhan, dan juga dihubungkan dengan syukuran 28 tahun kependetaan Ibu Pendeta Deborah Purada Sinaga, Master Teologi. Nah, khotbah ini berkisah tentang perayaan Pondok Daun, sebuah perayaan yang mengingatkan pemeliharaan Tuhan bagi umat Israel selama keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian.
masa mereka mengembar, masa mereka tinggal di kemah atau di pondok-pondok, masa mereka tidak jelas status baik ekonominya, baik pendidikannya, baik hal yang lain, karena mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi di masa seperti itu Tuhan hadir, Tuhan selalu hadir, dan itulah yang harus diingat pada masa perayaan Pondok Daud. Kemudian yang kedua, perayaan Pondok Daud ini juga perayaan atas hasil panen, atas sesuatu yang telah diberikan Tuhan dari jerih payah masyarakat saat itu. Kalau petani, hasil taninya; kalau pedagang, hasil dagangnya; kalau pekerjaan-pekerjaan yang lain, tentu ada hasilnya. Jadi ada dua, sebagai pengingat bahwa Tuhan memelihara, dan juga sekaligus sebagai syukuran atas hasil jerih payah dari setiap yang bekerja, dari tanah, dari pikiran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di hari raya Pondok Daud ini maka diadakan ibadah syukur. Nah, adik-adik, ada yang tahu artinya ibadah? Ada yang bisa menjelaskan ke saya apa itu ibadah? Sekarang kita beribadah, benar? Ya, ini ibadah. Tapi hanya inikah ibadah? Tidak. Berarti ada yang lain, benar? Ya, apa itu? Nah, ibadah berasal dari kata abodah. Akar katanya ebed, atau hamba yang melayani. Jadi ibadah itu adalah melayani Tuhan, hamba yang melayani Tuhan. Sehingga ibadah tidak sekedar seperti ini, berkumpul di gereja, bernyanyi, berdoa, mendengar khotbah, mengumpulkan persembahan. Tidak. Tapi ibadah adalah hidup kita sehari-hari. Jadi ketika adik-adik hidup di rumah Elim ini, berinteraksi dengan para ibu bapak pengasuh, berinteraksi dengan sesama anak Elim, itu juga bagian dari ibadah. Ketika kita bekerja, ketika kita belajar, ketika kita bermain, itu juga ibadah. Jadi semua totalitas hidup kita ini adalah ibadah. Artinya jangan pernah sembarangan melakukannya. Sebab itu adalah ibadah yang melayani Tuhan. Dan ibadah itu di nas kita ini harus dilakukan dengan sukacita. Jadi melayani Tuhan seperti refleksi ibu nantinya yang akan kita dengar setelah acara ini, bahwa selama 28 tahun beliau menjadi seorang pendeta, itu adalah ibadah dan harus dilakukan dengan penuh sukacita. Tentu banyak hal yang membuat kita terbeban. Tentu banyak hal yang membuat kita menetekkan air mata. Tentu banyak hal.
Tapi pelayanan kepada Tuhan di dalam banyak hal yang memberatkan, yang membebani, yang membuat kita lelah, letih, lesu, harus tetap dilakukan penuh dengan sukacita. Harus dilakukan penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik, kalau kalian belajar dengan bersungguh-sungguh dibandingkan belajar dengan penuh sukacita, ada perbedaankah? Ada perbedaan? Pasti ada. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, 1 tambah 1 jadi sulit. Tapi ketika kita belajar dengan sukacita, 1 tambah 1 mudah. Sama seperti mencuci piring. Nantinya kalau kita mencuci piring, ketika sambil bernyanyi mencuci piring, pasti hasilnya bersih. Dibandingkan ketika bersungguh-sungguh. Berikanlah sesuai dengan berkat-berkat yang diterima, bahkan jika harus kita berikan sesuai dengan pemberian janda miskin di Markus 12. Dan ini juga bagi kita yang hadir, yang bersuka cita saat ini bersama Ibu Kadet dengan tabisan 28 tahun. Mari kita berikan apa yang ada, yang kita miliki, sesuai dengan berkat-berkat yang kita terima. Para pengasuh memberikan juga dengan sukacita sesuai dengan berkat-berkat yang diterimanya. Para anak Elim juga memberikan sesuai dengan berkat-berkat yang diterimanya. Yang pasti semua kita yang hadir ini bisa memberikan. Hanya orang yang meninggal yang tidak bisa memberikan. Semasih kita bernapas, pasti bisa memberikan. Demikian Bapak Ibu, kiranya firman ini menjadi pelita tuntunan bagi hidup kita, bahwa kita harus terus beribadah dengan sukacita dan memberi persembahan dengan sukacita. Selamat untuk kita semua, selamat juga untuk Ibu Kadet 28 tahbisan. Nanti setelah ibadah ini kita akan dengar refleksi beliau 28 tahun menjadi hamba yang melayani. Hamba tidak punya hak, hamba hanya punya kewajiban. Itu harus kita ingat. Walau kita anti perbudakan, tapi esensi yang perlu kita dengar, esensi yang perlu kita ingat, bahwa kita melayani Tuhan itu kewajiban. Itu sesuatu yang harus, tidak bisa tidak dilakukan. Bahwa kita beribadah ke Tuhan itu keharusan. Dan ibadah adalah aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Bermain juga ibadah, makan juga ibadah, belajar juga ibadah, bekerja juga ibadah. Semua adalah ibadah. Dan kita harus memberikan persembahan sesuai dengan berkat-berkat kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar, yang mengajak kami untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah sesuatu yang harus, kewajiban. Ibadah adalah hidup kami. Belajar, bermain, bekerja, berpikir, bertindak, berkata-kata adalah bagian dari ibadah. Ajarlah kami Tuhan untuk setia
Dan juga kami diajak untuk memberi persembahan. Memberi dari apa yang telah diberikan ke dalam hidup kami masing-masing, sesuai dengan berkat-berkat yang kami terima. Bahkan di saat keharusan, kami juga mampu memberi dari kekurangan, seperti yang dicontohkan oleh janda miskin. Ajarlah kami Tuhan untuk memberi dengan sukacita, memberi dari ketulusan, tidak membuang, tidak mengikat, tidak menyuap. Dan kami juga bersukacita saat ini atas tabisan 28 tahun kependetaan Ibu Pendeta Deborah Kurada Sinaga Master Teologi. 28 tahun waktu yang sudah cukup panjang. Banyak hal yang telah terjadi di dalam pelayanan beliau. Banyak hal yang telah dilakukannya. Hal-hal yang indah, yang baik, hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Banyak. Tapi masih banyak hal lagi yang belum dilakukannya. Sehingga kami bermohon di tabisan ke-28 tahun ini, momentum beliau untuk akan giat melakukan banyak hal yang indah, yang baik, yang menyukakan hati Tuhan. Ingatkan beliau Tuhan bahwa masih banyak hal yang belum dilakukan. Berkati beliau Tuhan agar mampu melakukannya. Berkati beliau Tuhan memimpin departemen diakonia ini ketika departemen ini dalam keadaan susah maupun senang. Tetap beliau dengan setia memimpinnya. Ketika bergejolak maupun tenang, tetap beliau dengan sukacita memimpinnya. Dan juga kami berharap karena akan terjadi periodisasi, kami bermohon kiranya juga beliau dilayakkan untuk menjadi kepala departemen diakonia HKBP di periode berikut. Layakkan beliau dengan memberikan pengertian, pemahaman kepada orang-orang yang memilih, sehingga pada akhirnya dengan sukacita mereka memilih beliau. Kami juga berdoa secara khusus dengan panti asuhan ini. Kiranya Tuhan campur tangan sehingga apapun yang sedang terjadi itu bagian untuk pendewasaan, itu bagian untuk mengelola lebih baik, itu bagian atau proses menuju sesuatu yang lebih lagi dari yang sebelumnya. Berkati para pengasuh, berkati anak-anak di rumah Elim ini. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Baik, yang mengingatkan kita melalui hamba-Nya supaya kita tetap setia beribadah kepada-Nya setiap saat. Kita juga diingatkan untuk berbuahkan ibadah kita dengan persembahan syukur sesuai dengan apa yang ada pada kita, sesuai dengan berkat yang kita terima dari Tuhan, bukan dari kelimpahan kita. Sebab itu, kamu yang telah diselamatkan oleh Allah, berimanlah hanya kepada Allah saja. Lakukanlah ibadah yang benar di mata Tuhan dan mengucap syukurlah selalu. Firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu, pergilah ke tengah-tengah keluargamu, masyarakat dan sekitarmu. Jadikan dirimu menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas, selamat hari Minggu.